beda jenis nih ya. Muatan aja itu tahu ya, sukanya itu yang beda jenis. Kalau manusia itu sukanya yang sesama jenis, itu kalah sama yang namanya elektron, proton, muatan yang sangat kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KLV. Pada kesempatan kali ini saya akan bedah soal ulangan fisika bab listrik statis. Oke, kita akan mencoba membahas materi-materi tentang listrik statis, tetapi berdasarkan soal yang kita jumpai. Soal yang nomor 1, 3 benda bermuatan yaitu A, B, dan C. Jika A menarik benda B dan B menolak benda C, maka di sini kita memiliki 3 buah benda ya, A, B, dan C. Kemudian jika A menarik benda B dan B menolak benda C, dan di materi ini kita tidak menjumpai A itu positif atau negatif, maka kita boleh terserah mengupamakannya terlebih dahulu. Misal, anggap saja kita memiliki A ini bermuatan positif. Maka karena A menarik benda B, berarti benda B bermuatan negatif. Sedangkan B menolak benda C. Kalau menolak berarti negatif juga. Masih ingat ya, ini pelajaran masih SMP. Jadi kalau muatan positif dan negatif itu tarik menarik, sedangkan muatan negatif dengan negatif atau positif dengan positif itu adalah tolak menolak. Jadi kemungkinan yang pertama, kalau A itu positif, B negatif, C negatif. Kalau yang kemungkinan kedua, kalau A negatif, berarti ini tinggal dibalik aja, positif, positif. Berarti ini adalah kemungkinan pertama, yang ini adalah kemungkinan kedua. Oke, kita cek. A dan C bermuatan sejenis. A dan C bermuatan sejenis berarti salah, karena bermuatan beda jenis. Kemudian A menarik benda C. A menarik benda C karena A positif, C negatif, berlawanan muatan, maka menarik, berarti benar. C bermuatan positif bila A negatif. C bernilai positif kalau A negatif, berarti juga benar. Berarti jawaban yang benar adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Yes, jawabannya adalah yang E. Nomor 2. 2 buah partikel masing-masing bermuatan 2 mikrokulom dan negatif 4 mikrokulom berada di udara terpisah pada jarak 3 cm. Besar gaya tarik menarik yang ditimbulkan adalah titik-titik dalam Newton. Di sini kita belajar tentang gaya tarik menarik. Itu adalah gaya Coulomb ya. Mari kita coba untuk membahas materi terlebih dahulu. Pada materi listrik statis, kita akan memiliki 4 rumus yang paling mendasar yang wajib kita hafalkan. Yang pertama adalah gaya listrik, yang kedua medan listrik, yang ketiga energi potensial listrik, yang keempat adalah potensial listrik. Gaya listrik itu adalah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara 2 muatan yang terpisah sejauh r. Oke, jadi kalau ada 2 buah muatan seperti soal tadi itu nanti akan kita bahas. Kemudian berapa gaya listriknya, maka kita akan menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk medan listrik adalah daerah di sekitar listrik yang masih terkena efek kelistrikan atau daerah yang terdapat garis-garis gaya listrik. Dari F menuju ke E, rumusnya itu hanya dengan membagi dengan H. Jadi di sini kalau misalkan gaya menuju medan listrik itu tinggal dibagi dengan H. Nanti kalau gaya menuju energi potensial listrik, maka dia akan dikali dengan R.
ya. Jadi bagaimana nih, misalkan E gitu ya, E itu rumusnya adalah KH per R kuadrat, karena di sini rumusnya F dibagi dengan H, maka hilang H-nya salah satu, maka H-nya tinggal 1. Boleh nggak ini ada rumus yang lain? Boleh. Jadi boleh juga dituliskan E sama dengan gaya dibagi dengan H, gitu. Kemudian bagaimana dengan energi potensial? Energi potensial itu adalah rumusnya KH1 H2 per R, atau dengan kata lain energi potensial itu juga boleh dituliskan sebagai gaya dikali dengan jarak. Jadi ini kalau misalkan gayanya itu dikalikan dengan R, maka R-nya salah satu dicoret, maka R tinggal 1. Kemudian bagaimana dengan potensial? Karena dia kan dari sini ke sini, maka kan harus dibagi dengan gitu, sama seperti yang atas. Jadi kalau misalkan ini ke sini juga akan dibagi H, begitu juga yang dari kiri ke kanan, yang bagian bawah ini juga harus dibagi dengan H. Maka energi potensial dibagi dengan H, maka akan tinggal KH per R. Jadi V ini juga boleh dituliskan energi potensial dibagi dengan H, ya. Tinggal nanti rumusnya itu ini saja yang perlu kita hafal, sedangkan untuk rumus yang saya tulis ulang ini itu tinggal modifikasi saja ya, tidak perlu semuanya dihafal. Kalau semuanya dihafal, maka akibatnya fisika itu terasa aduh banyak banget rumusnya seperti itu. Padahal rumusnya itu kalau kita hafalkan yang paling dasar, maka rumus-rumus yang lain itu akan mengikuti saja. Kemudian yang perlu saya sampaikan, ini saya akan ringkas materi. Jadi saya harap dengan satu slide ini aja materi listrik statis itu sudah banyak yang kita kuasai. Nah, selain bagaimana menghitung gayanya, medannya, energi potensial atau potensial, kita juga dihadapkan dengan resultan. Resultan itu adalah hasil penjumlahan di antara mereka, atau resultan itu dengan kata lain adalah total ya. Resultan itu sama dengan total. Kalau dua besaran yang atas, gaya listrik dan medan listrik, dia adalah besaran vektor. Jika dia besaran vektor, maka muatan positif negatif yang dimiliki oleh H1 H2 nanti gunanya adalah menentukan arah. Sedangkan dua besaran yang di bawah ini, energi potensial dengan potensial listrik, itu adalah besaran skalar. Muatan positif dan negatifnya, jadi muatan itu H ya, positif negatifnya nanti masuk dalam perhitungan. Bisa dimengerti ya. Jadi gaya sama medan itu besaran vektor, positif negatif muatannya hanya menentukan arah. Sedangkan untuk yang bawah ini, energi potensial dengan potensial itu adalah besaran skalar, sehingga positif negatifnya masuk dalam perhitungan. Nanti akan saya jelaskan sekaligus kalau ada soal, dan ada juga nanti materi terkait resultan besaran yang vektor dan resultan untuk besaran yang skalar di slide yang selanjutnya. Nah, kita kembali ke soal yang nomor 2. Berarti untuk soal yang nomor 2 ini bagaimana? Kan di situ ada dua buah gaya. Maka kalau misalkan kita perlu diketahui, ditanya dijawab gitu ya, maka di sini yang diketahui ada maka di sini ada H1 2 mikrokulom. Maka 2 mikrokulom itu harus kita jadikan ke kulom supaya satuannya Newton itu SI. Ya, mikro itu adalah 10 pangkat negatif 6. Sedangkan untuk H2-nya 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Terpisah pada jarak R. Jadi jaraknya itu masih 3 cm, maka harus dijadikan ke meter, berarti 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kemudian
rumusnya gaya tadi apa? Ingat ya, gaya tadi itu adalah vektor, maka positif negatifnya ini tidak perlu masuk di dalam perhitungan, hanya untuk menentukan arah. Dan di sini sudah ada kata arahnya ya, gaya tarik menarik, berarti saling tarik menarik. Jadi dua muatan yang di sini berarti tarik menarik, seperti ini aja. Ya, berarti ini adalah F12, F21 itu nilainya sama ya, berarti F21 ataupun F12 itu sama, yaitu rumusnya adalah K-1 I2 per R kuadrat. K sendiri nilainya berapa ya? K ini adalah konstanta. K itu adalah konstanta, nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Untuk satuannya adalah Newton meter persegi dibagi dengan coulomb persegi. Nah, ini adalah K, konstanta. Kemudian untuk apa sih itu Hi adalah muatan ya. Muatan itu adalah Hi. Jadi muatan itu adalah Hi. Kemudian R itu adalah jarak, F itu adalah gaya. Maka di sini kita langsung hitung ya, 9 kali 10 pangkat 9. Hi-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 6 kita bagi dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Hati-hati harus dikuadratkan. Maka yang ini nanti kan 9 ya, dikuadratin. Jadi 9 nya tetap akan tak tulis dulu, 9. Kemudian 2 dikalikan 4, 8 kali 10 pangkat min 12. 12 dari mana? Min 6 kali 10 pangkat min 6. Ini berarti dijumlah min 6 di jumlah dengan min 6, min 12. Terus yang ini kita kuadratin, berarti 9 kali 10 pangkat min 4. Berarti 9 nya bisa kita coret. Kemudian min 12 sama min 4 kita coret, jadinya adalah min 8 ya. Min 8 sama 9 berarti sisa 1, berarti 10. Berarti jawabannya adalah 80 Newton. Ya, sangat mudah ya, karena masih soal yang awal. Kemudian kita akan lanjut. Insya Allah tidak ada kesulitan untuk soal yang nomor 2. Sekarang soal yang nomor 3. 3 buah muatan listrik berada pada posisi di titik sudut segitiga ABC, panjang sisi AB. Nah, ini gambarnya. Panjang sisi AB. Jadi panjang sisi AB itu adalah ya 20 cm. Kemudian yang BC itu juga 20 cm. Dan besar muatan Hi, 3 buah muatan tadi, ini muatannya Hi 2 mikrocoulomb seperti pada gambar di samping, dengan K 9 kali 10 pangkat 9 dan 1 mikro 10 pangkat min 6. Besar gaya listrik yang bekerja di titik B yang ditanya. Ingat ya, yang perlu kita garis bawah adalah besar muatannya sama. Kalau besar muatannya itu sama, maka ini kan sama-sama positif, karena ini akhirnya nggak ada tanda negatif, berarti dia sama-sama positif ya. Ini positif, di sini positif, di sini juga positif. Otomatis untuk A sama B ini positif dan positif, berarti tolak menolak, maka gambarnya itu adalah ke bawah. Berarti ini adalah FBA. Sedangkan untuk ini positif dan positif juga tolak menolak, berarti anak panahnya arahnya ke belakang. Ya, maka di sini adalah FBC. Nah, ini akan membentuk suatu sudut siku-siku di titik B. Nah, tadi saya belum menjelaskan tentang resultan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menjelaskan materinya sebentar. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang resultan besaran vektor. Jadi tadi itu kan gaya dan medan listrik itu merupakan besaran vektor. Maka kalau kita mau mencari resultannya itu bagaimana perumusannya, itu adalah seperti ini. Yang ini ada 3 rumus ya. Ini adalah rumus yang pertama, kemudian nanti ada rumus yang kedua, dan nanti ada rumus yang ketiga. Yang rumus yang pertama kita punya 3
buah muatan. Yang pertama itu muatannya positif, yang kedua muatannya negatif, yang ketiga muatannya negatif. Yang ditanyakan resultan pada benda yang pertama. Maka bagaimana kalau untuk yang pertama ini kan positif terhadap negatif. Positif negatif berarti kan tarik menarik. Berarti kalau tarik menarik gayanya itu menuju, jadi F12 arahnya menuju benda 2. Begitu juga dengan 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu berarti juga tarik menarik karena ini positif, ini negatif. Sehingga di sini ada garis F13 dan di sini ada F12 sama-sama ke kanan. Kalau dia sama-sama ke kanan berarti resultannya itu adalah dijumlah, langsung dijumlahkan. Ya, paham ya? Untuk F12 sama F13-nya ya kita harus menghitung lagi satu-satu ya. Di sini berarti nanti K1 K2 per R12 kuadrat seperti yang di sini R-nya. R12 itu jarak dari 1 ke 2. Kemudian di sini juga harus kita jabarin juga. Ini berarti K1 K3 per R-nya adalah R13 kuadrat seperti itu. Jadi harus dijabarin. Kemudian untuk yang kasus pertama sudah paham ya, kalau arahnya itu sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri berarti resultannya itu dijumlah. Tetapi kalau untuk kasus yang kedua, nah di sini misalkan saya ganti ya, muatan 1 negatif, muatan 2 yang positif, muatan 3 tetap negatif. Kemudian yang ditanyakan adalah resultan di benda 2. Kalau di resultan benda 2, maka 2 terhadap 1 ini kan positif negatif. Berarti tarik menarik juga. Kalau dia tarik menarik otomatis arah panahnya itu menuju seperti ini, berarti F21. Kemudian antara benda 2 dan benda 3 ini positif ini negatif juga, berarti tarik menarik juga, maka arahnya menuju F23 ke kanan, F21 ke kiri. Maka resultannya bagaimana? Maka resultannya itu harus dikurang, F23 dikurangi F21. Bisa dimengerti ya. Jadi kapan dijumlahkan, kapan dikurangi, itu kasusnya seperti nomor 1 dan nomor 2. Insya Allah paham. Kemudian lagi-lagi F23 sama F21 silahkan dijabarkan seperti contoh yang di atas, sama. Kemudian yang kasus ketiga, kalau dia membentuk suatu sudut seperti ini, ada sebuah segitiga di masing-masing sudutnya ya, ada muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga. Muatan pertamanya misalkan negatif, muatan keduanya positif, muatan ketiganya negatif. Yang ditanyakan adalah resultan di muatan ketiga. Nah ini lihat, 3 terhadap 1 itu sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif berarti tolak menolak. Kalau tolak menolak berarti arahnya itu menjauhi, ya toh? Menolak, jadi nggak menuju ke 1 tapi menjauhi 1, berarti F31 ke kanan seperti ini. Kemudian ini F3 dengan 2, muatan 3 dan 2, maka 3-nya negatif, 2-nya positif, berarti tarik menarik, berarti ini menuju seperti ini. Kemudian antara F31 dan F32 itu membentuk suatu sudut theta. Maka di sini kita pakai rumus vektor ya, rumus vektor. Sehingga rumus vektornya itu F3 itu adalah akar dari F31 dikuadratin ditambah dengan F32 dikuadratin ditambah dengan 2 kali F31 kali F32 cos theta. Tetanya adalah sudut ini. Kalau tetanya itu 90, jadi misal tetanya itu adalah 90. Ingat nggak cos 90 itu berapa? Cos 90 itu adalah 0. Kalau cos 90 itu 0, maka 2F3 ini semua meskipun nilainya berapapun kalikan 0 berarti 0. Otomatis kalau sudutnya 90, maka resultannya itu hanya seperti ini. Misalkan F31 kuadrat ditambah dengan F32 kuadrat. Jadi tanpa perlu kita tambahin dengan 2F31 F32 cos theta seperti kalau sudutnya tidak sama dengan 90. Oke, bisa dimengerti ya. Insya Allah ini sangat mudah. Jadi silakan sebentar dipahami dulu.
Oke ya, insya Allah sudah paham. Kita akan kembali. Nah, di soal yang nomor 3. Di soal yang nomor 3 tadi sama seperti konsep yang membentuk sudut tadi ya, tapi sudutnya itu adalah 90. Kayak gini. Berarti ini FBA sama F ini FBC itu membentuk sudut 90, maka nanti F totalnya, FB-nya itu tinggal akar dari FBA kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat. Nah, kemudian tadi muatannya itu kan sama ya, Q-nya sama ya, sama-sama 2 mikrokulom semua. Berarti kira-kira FBA sama FBC itu sama atau beda ya? Ya, betul, sama. Maka kalau dia sama, kita umpamakan aja F gitu ya, kita umpamakan FBA itu sama dengan FBC, maka sama dengan F. Maka nanti kita masukkan di sini F saja, jadi biar nggak banyak ngitung. Berarti ini F kuadrat ditambah dengan F kuadrat. Berapa F kuadrat ditambah dengan F kuadrat? 2F kuadrat, ya pinter, 2F kuadrat. Berarti F kuadratnya itu bisa diakarin, berarti F, kemudian akar 2-nya itu tetap akar 2. Nah, ini kelihatan banget ya jawabannya, sudah B. Tetapi F-nya tadi harus kita hitung dong. Masa kita langsung jawab B gitu kan? Kalau beda gimana? Oke, kita coba hitung. Di sini berarti K, Q, salah satu aja, misalkan B sama A dibagi dengan R kuadrat. Maka hitungnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6, Q-B-nya juga sama ya, nilainya min 6 juga ini pangkatnya. Nah, R-nya 20 cm, 20 cm itu adalah 20 kali 10 pangkat negatif 2 kuadrat. Oke, ini 9, ini pangkatnya itu udah ulang aja ya, 9 kali 10 pangkat 9, kemudian 2 kali 2 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 400 kali 10 pangkat min 4. Oke, yang 4 sama 4 nya ini kita coret, kemudian yang 10 ini yang 20 ini ya kita coret dengan 10 pangkat 9, jadi ini pangkatnya tinggal 7. Kemudian yang min 4 itu sama min 12, maka tinggal min 8. Oke, berarti sekarang berarti sekarang tinggal 9 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat min 8 ya, 10 pangkat min 8 sama 7 berarti min 1, berarti tinggal 9 kali 10 pangkat negatif 1, maka ketemunya 0,9. Berarti F-nya kan udah ketemu nih, 0,9. Kita masukkan di sini. Berarti 0,9 akar 2, dan prediksi kita sudah benar ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, mudah kan? Oke, kalau ini sudah paham, coba dipahami sebentar. Oke, sudah paham ya? Kita akan lanjut soal yang nomor 4. Dua buah muatan titik positif 2 mikrokulom dan min 4 mikrokulom terletak di udara. Jarak antar kedua muatan 4 cm. Kuat medan listrik yang disebabkan kedua muatan pada suatu titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah titik-titik. Jadi di sini tadi udah resultan gaya, kemudian sekarang ditanyakan ada resultan kuat medan. Ingat, rumus resultan gaya tadi juga berlaku untuk kuat medan karena sama-sama vektor, jadi tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma rumus K-nya tadi itu. Kalau gaya itu K-1 K2 per R kuadrat, kalau E atau medan itu cuma K per R kuadrat. Nah, di sini ada muatan A, ini positif 2 mikrokulom, kemudian yang muatan kedua 4 mikrokulom.
ini ya. Kemudian ditanyakan itu adalah kuat medan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu berarti di sini. Jadi jaraknya ini adalah 4 cm. Maka jarak masing-masing keduanya adalah 2 cm ya. Nah, belum saya tulis. Kemudian di sini itu kan matanya satunya positif, satunya negatif. Kemudian di sini itu ada muatan uji, karena kalau kuat medan itu biasanya harus ada muatan uji. Yang di sini tidak diketahui muatan ujinya itu apa, maka anggap aja positif ya. Karena medan itu arahnya dari positif menuju negatif gitu, anggap aja ini positif gitu aja. Sebagai perumpamaan, mau perumpamaan negatif juga nggak apa-apa, biar mudah. Ini hanya untuk mempermudahkan kita mengerjakannya. Jadi ini misalkan positif dengan positif itu maka tolak menolak, maka dia akan menuju ke sini. Ini sebagai EA. Kemudian di sini kan ada positif negatif, maka otomatis dia ke sini di EB. Jadi EA sama EB itu sama-sama ke kanan. Kalau sama-sama ke kanan berarti diapakan ya? Langsung dijumlahkan. Jadi E total di titik tengah-tengah tadi itu, misalkan di titik center C gitu ya, maka rumusnya tinggal E A ditambah dengan E B. EA itu rumusnya KIA per RA kuadrat ditambah dengan KIB per RB kuadrat. Berarti K-nya, kita K-nya boleh ya dikeluarkan kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita hitung aja. Pangkat 9. Kemudian KIA itu 2 kali 10 pangkat min 6, R nya itu adalah 2 cm, berarti 10 pangkat negatif 2. Ingat jaraknya tadi adalah 2 cm ya. Jadi di sini jaraknya 2 cm karena separuh, berarti yang di sebelah sana juga 2 cm gitu. Berarti sekarang kita tambahkan dengan 9 kali 10 pangkat 9. Khi-nya yang satunya tadi 4 kali 10 pangkat min 6, kita bagi dengan jaraknya tetap sama, 2 kali 10 pangkat min 2. Nah ini Bu, ini kok nggak ditulis negatif 4 gitu ya? Tidak, karena kalau dia muatan kuat medan, maka dia itu kan vektor, positif dan negatifnya hanya untuk menentukan arah seperti ini, tarik menarik atau tolak menolak. Tidak perlu dituliskan di dalam perhitungan. Oke, paham ya? Kita coret-coret nih yang bisa kita eksekusi. Hati-hati tadi kita belum kuadratin ini. Nah, kayak gini. Maka mari kita hitung aja ini 9 kali 10 pangkatnya langsung ya. 10 pangkat 3 kali 2 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 3 sama kali 4 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Nah kayak gini. Berarti ini 4 nya boleh saya coret ya, ini boleh saya coret juga. Ini dapatnya adalah 2 yang bawah, kemudian 9 sama ini jadi 4,5 biar habis semua yang bawah. Ini min 4 nya naik ke atas, berarti positif 4 ya. Kalau positif 4 berarti nanti tuh 7 pangkatnya. Jadi yang di sebelah sini 4,5 kali 10 pangkat 7, yang di belakang 9 kali 10 pangkat 7 juga. Maka ketemunya adalah 13,5 kali 10 pangkat 7, atau bisa dituliskan 1,35 kali 10 pangkat 8 ya, ada ya satuannya Newton per Coulomb. Jadi jawabannya itu adalah yang 1,35 yang B. Oke, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, sangat mudah juga ini materinya. Oke, soal yang nomor 5. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan listrik positif 20 mikrocoulomb dan positif 45 mikrocoulomb, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B,
sedemikian sehingga medan di titik C sama dengan 0, maka letak C dari A adalah titik-titik dalam satuan sentimeter. Nah, ini seperti ini, ada A dan B, kemudian terpisah pada jarak 15 cm. Yang ditanyakan adalah di mana titik C yang medan listriknya sama dengan 0. Maka saya akan menjelaskan sedikit materi tentang di mana letak gaya atau medan itu sama dengan 0. Ya, mari kita pelajari sedikit materinya. Nah, ini. Di mana posisi suatu titik yang gaya atau medan listriknya sama dengan 0? Yang perlu kita garis bawahi, ya, di sini ada dua. Yang pertama itu adalah muatannya sejenis atau beda jenis. Kalau muatannya sejenis, misalkan muatan sejenis itu seperti ini. Contohnya, ini contoh ya, sekaligus rumusnya berlaku universal, tetapi untuk angkanya ini hanya sekedar contoh. Misal saya punya muatan 1 dan muatan kedua, yang satu positif 9, yang kedua positif 4 mikrokulom, terpisah pada jarak 10 cm atau 10 meter ya, terserah ini satuannya apa, tidak saya kasih. Kemudian karena ini 9, ini 4, kan muatannya sama-sama positif. Maka di manakah letak E atau F itu sama dengan 0? Maka di sini yang perlu kita hafalkan, yang perlu kita pahami adalah dia di antara ya, di antara kedua muatan, maksudnya itu adalah yang dalam ini, daerah sini. Kemudian yang lebih spesifik lagi adalah di dekat muatan yang nilainya lebih kecil. Karena kan rumusnya kaki per R. Kalau R-nya itu Q-nya kecil, R-nya itu harus kecil juga. Jaraknya juga harus kecil gitu loh. Jadi mesti diletakkan di muatannya yang kecil. Maka kalau ini 9, ini 4, kalau tengah-tengahnya itu 5, maka dia akan di sebelah sininya 5 gitu. Jadi contohnya gambarnya seperti ini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Kemudian di titik P ini yang nilainya sama dengan 0 tadi itu kan akan memiliki arah medan yang berlawanan. Kenapa kok gitu? Misalkan ini medannya itu positif ya, di sini positif itu. Maka positif dengan positif kan tolak menolak. Berarti ini arahnya ke sini itu sebagai E dari E2. Kemudian yang positif dengan positif yang di sini akan tolak menolak ke sini. Berarti ini ada E1. Maka E2 sama E1 itu satunya ke kanan kan, satunya ke kiri. Dan supaya E nya itu sama dengan 0, maka besarnya mereka berdua harus sama. Maka di sini E1 harus sama dengan E2. Apa itu rumus E? Rumus E adalah K-1 per X kuadrat R kuadrat. Kebetulan di sini X karena jarak antara P ke titik 1 itu adalah saya umpamakan X. Ya, karena kita tadi tidak tahu ini berapa ya, kita umpamakan X. Kemudian karena jarak totalnya 10, maka yang sebelah sini sisanya X, berarti 10 min X kayak gitu. Ini sebagai R2. Bisa dimengerti ya. Jadi E nya itu sama. Yang perlu di ini loh, E nya itu sama. Kemudian letaknya di antara kalau dia muatannya sejenis. Setelah itu kita masukkan ke persamaan ini. Ini boleh ya, K-nya dicoret. Dan kita akan lanjutkan nanti di contoh soal yang tadi. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi adalah yang ini. Kalau muatannya itu beda jenis. Kalau muatannya beda jenis, contohnya ini adalah min 9 dan 4. Berarti kan satunya min, satunya plus, berarti itu adalah beda jenis. Maka dia itu di luar kedua muatan, di sisi kiri atau di sisi kanan seperti ini. Kemudian tetap sama dengan yang atas, yaitu di dekat muatan yang nilainya lebih kecil. Negatif 9 sama 4, mana yang lebih kecil? Nah ini nih, kalau di matematik negatif 9 itu angkanya lebih kecil dibandingkan 4. Tetapi yang dilihat itu hanya nilainya saja ya. Positif negatif itu hanya jenis muatannya saja. Maka min 9 sama 4 itu tetap yang lebih kecilnya adalah nilai 4 ini.
ya. Jadi letak luarnya itu di sebelah kanan, yang dekatnya yang 4, bukan dekatnya yang 9. Oke ya, paham ya. Kemudian jarak antara titik P ke titik yang kedua itu kita umpamakan X, karena kita tidak tahu ya, maka kita umpamakan X. Sedangkan untuk jarak dari 1 sampai ke B itu adalah, nah ini tadi kan jaraknya sama-sama 10 itu, maka di sini 10-nya saya tambah dengan X, jadi X plus 10 itu sebagai R1-nya, karena ini kan jaraknya 1 ke titik B, sedangkan yang jarak 2-nya adalah yang X. Nah kayak gini. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, coba kita kerjakan soal yang tadi. Nah ini soalnya. Jadi yang pertama tadi ada positif 20 mikrocoulomb. Kemudian yang ini positif 45 mikrocoulomb. Otomatis karena sama-sama positif, berarti letaknya sama dengan 0 itu kan di antara nih di sini. Jarak mereka itu adalah 15 cm. Kalau dia 15 cm, tengah-tengahnya itu kan 7,5, sedangkan ini 20, ini 45, maka kurang dari 7,5. Saya bikin soal pinter ya, ndak ada yang lebih dari 7,5. Kalau ada yang lebih dari 7,5 atau 7,5 itu pasti salah. Oke, kita umpamakan titik C itu ada di sini. Titik C ada di sini. Maka kita tinggal mengumpamakan dari titik sini sampai titik sini itu adalah X. Kemudian dari titik sini ke titik sini itu adalah 15 min X, karena sisanya dikurangi X. Oke ya, maka EA sini aja deh. EA itu harus sama dengan EB gitu. Nah, KHA dibagi dengan jaraknya RA ke titik C itu kan X. Ini K, ini HB, jaraknya itu adalah 15 min X. Tuh, ini ada K sama K, kita eksekusi, kita hapus. Kemudian satuannya tidak perlu diganti, tidak masalah, karena ini adalah seperti perbandingan, jadi sama-sama. Kalaupun kamu jadikan ke coulomb, ini 10 pangkat min 6 sebelah kiri, ini juga ada, nanti juga akan kecorek, jadi tidak perlu, kita tetap tuliskan 20 saja. Kemudian jaraknya itu adalah X kuadrat, yang di sebelah sini berarti 45, di sini berarti 15 min X kuadrat. Nah kayak gini ya. Maka 20 sama 45 nya ini kita sederhanakan, boleh kita sama-sama bagi 5 ya. Ini berarti dapatnya 4, ini dapat 4, yang ini dapatnya 9. Nah 4 sama 9 ini kan bisa diakarin supaya nih kuadratnya hilang. Kita coba mengakarkan saja ini langsung ya. Maka 4 diakarin itu 2, X kuadrat tinggal X. Kemudian 9 diakarin 3, kemudian ini 15 min X, jadi kuadratnya juga hilang ya. Jadi ini kalikan silang, maka 30 min 2X sama dengan 3X gitu ya. Berarti sekarang ini 30 sama dengan 5X, karena ini pindah sini positif. Berarti X nya berapa? 6 ya, karena 30 dibagi dengan 5 cm. Kayak gitu, mudah sekali. Berarti jawabannya berapa? Yang 6 ya. Nah ini. Oke, paham ya? Soal nomor 6. Sebuah partikel bermuatan bermasa 10 mg terapung di udara karena pengaruh medan listrik yang besarnya 200 Newton per coulomb arah vertikal ke bawah. Jika percepatan gravitasi G nya 10, maka muatan partikel berapa? Nah tadi kan ada sebuah muatan bermasa 10 mg kemudian terapung di udara karena pengaruh medan listrik yang besarnya 200 Newton. Jadi di sini itu ada massa ya, di sini ada
dia adalah massa. Kemudian dia punya medan listrik itu lambangnya berarti E, ya. Arah vertikal ke bawah, E nya itu vertikal ke bawah. Nah ini yang perlu kita pahami ya, E itu arahnya selalu dari positif menuju negatif. Seperti muatan kalau di SMP dulu, jadi kalau ada muatan positif sama muatan negatif gitu ya, maka arah garis gayanya itu selalu dari positif menuju negatif. Misalkan ini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif, garis gayanya itu dari positif menuju negatif. Garis gaya ini juga bisa diibaratkan seperti E. Nah, paham ya? Jadi karena E nya itu dari atas ke bawah, jadi atas ini otomatis dia positif, yang bawahnya ini adalah negatif. Kemudian ada sebuah partikel di tengah-tengah seperti ini, terapung ya, terapung berarti dia nggak jatuh ataupun dia juga tidak naik ke atas, terapung di udara. Oke ya, berarti sekarang tinggal lagi itu adalah 1/2 kali 10 pangkat min 6. Nah 1/2 itu berapa? 0,5 Coulomb. Karena ini adalah mikro Coulomb, berarti ini kan 10 pangkat min 6 ini adalah udah mikro, jadi jawabannya adalah 0,5. Baik, jawabannya adalah yang E. Udah ya? Sudah paham atau masih ada yang bingung? Oh, alhamdulillah sudah paham semua. Soal yang nomor 7. Sebuah bola kecil tergantung di ujung seutas tali mempunyai massa 10 gram. Jadi di sini ada massa 10 gram berada di dalam medan listrik adalah E ya, 500. Bola berada dalam keadaan setimbang seperti pada gambar. Nah, masih ingat yang tadi ya, E itu selalu dari positif menuju negatif, sedangkan muatan ini itu menuju ke sini. Berarti otomatis muatan ini positif atau negatif. Nah, ini yang bikin soal pinter nih, ada positif atau negatif. Maka di sini pasti menuju ke sini ya. Di sebelah sini adalah positif. Berarti di sini apa? Negatif. Paham ya? Jadi karena dia itu arahnya ke sini, berarti kan ini mencari yang beda jenis ya. Muatan aja itu tahu ya, sukanya itu yang beda jenis. Kalau manusia itu sukanya yang sesama jenis, itu kalah sama yang namanya elektron, proton, muatan yang sangat kecil ya. Oke, kita lanjut intermezzo sedikit itu tadi ya, biar nggak sepaneng. Oke, kita lanjut ya. Bola berada dalam keadaan setimbang seperti pada gambar. Kok pengen ketawa saya ya. Besar dan jenis muatan tersebut adalah, jenisnya sudah tahu ya, jenisnya adalah negatif. Yang positif ini pasti salah. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Itu kan sekarang yang ditanyakan adalah muatannya, ditanyakan adalah I-nya. Nah, berarti sekarang punya F yang arahnya ke kiri, kemudian ada E arahnya ke kanan, kemudian punya berat karena dia punya massa, berarti dia punya berat arahnya ke bawah, kayak gini ya. Kemudian ini sama ini itu siku-siku. Sebenarnya di sini itu langsung pakai tan itu pasti benar. Cuman kalau supaya kita lebih paham, itu kita coba menguraikan ya. Jadi di sini itu misalkan kita punya tegangan tali, punya T gitu. Maka di sini kan bisa kita uraikan. Misalkan kita uraikan ke sini, warnanya beda apa jauh ya, karena ini 45, di sebelah sini berarti 45, maka T yang di sebelah sini ini T sin apa T cos? Jauh atau seberang berarti sin ya. Yang di sini deket, jadi deket kos-kosan, berarti di sini adalah T cos 45. Nah, berarti persamaannya itu karena seimbang, berarti sigma F itu harus sama dengan 0, baik yang sigma Fx maupun yang sigma Fy, semuanya harus sama dengan
0, maka sigma Fy sama dengan 0, berarti gaya yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti di soal itu berarti T cos 45 itu sama seperti W, maka T itu nilainya adalah W per cos 45. Sedangkan untuk ini yang sumbu Y ya, yang sumbu X yang ke kanan sama dengan yang ke kiri, berarti F itu sama seperti T sin 45. Maka T nya itu kita ganti dengan yang atas, yaitu W per cos 45 terus kali sin 45. Maka F itu sama, ini sin per cos itu kan tan theta. Tetanya berapa? 45. Oke. Terus yang ditanya F itu apa ya? F itu kalau ada hubungannya dengan E tadi kan sudah. E itu rumusnya adalah F dibagi dengan Hi. Maka rumusnya F itu adalah E kali Hi sama dengan M kali G tan theta, tan 45. Maka E nya itu adalah 500, Hi nya nggak tahu, masanya 10 gram, berarti 10 gram itu 10 pangkat negatif 2 kg kali 10, tan theta itu adalah 1. Maka Hi sama dengan ini 10 pangkat negatif 1 dibagi dengan 500. Berarti kalau kita pinjam di sini 10, maka di sini itu 10 pangkat negatif 2 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 2. Maka di sini 5-nya saya coret, berarti ini kan 2 kali 10 pangkat min 4. Ini satuannya kan masih kulom, yang diminta kan mikrokulom. Kalau dijadikan mikrokulom, dia itu dikalikan dengan 10 pangkat 6 ya, karena dari kulom ke mikrokulom berarti 10 pangkat 6. Maka ketemunya adalah 200 mikrokulom. Jadi jawabannya itu adalah yang ini. Oke. Bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Jadi rumus cepatnya tadi itu nih. Nah, saya tidak terlalu suka menggunakan rumus-rumus cepat. Karena itu apa? Karena rumus cepat itu menyita sebagian memori kita untuk menghafalkan. Tetapi kalau memahami itu, sedikit rumus yang kita hafal, tetapi mengerjakan soal apapun itu mudah, karena konsepnya itu udah dapat, rumus dasarnya itu sudah ingat. Tetapi kalau menghafalkan rumus-rumus cepat banyak, nanti itu wadah memori yang kita harusnya gunakan untuk menghafal yang lebih penting itu malah tambah habis ya, kayak hard disk gitu. Maka memorinya itu terbuang percuma untuk hal-hal yang bisa kita minimalisasi untuk penyimpanan. Oke, kita lanjut ya. Kita ini banyak intermezzo supaya apa? Supaya kita itu nggak sepaneng ya ngerjakan soal-soal fisika. Oke, kita lanjut soal yang nomor 8. Nah, ini nomor 8. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan adalah 600 volt. Intensitas medan di titik tersebut 400 Newton per Coulomb. Maka besar muatan Hi adalah titik-titik. Nah, ini materinya potensial. Potensial tadi besaran vektor atau besaran skalar? Yes, pintar. Besaran skalar. Jadi sudah tidak perlu dia itu tolak menolak atau tarik menarik, sudah nggak membicarakan tentang itu. Kemudian di soal ini ada potensial itu lambangnya V. Potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan adalah 600. Berarti yang V itu adalah yang di sini ya nuliskannya. Intensitas medan di titik tersebut, E-nya, intensitas medan itu sama seperti kuat medan. Maka besar muatan Hi adalah titik-titik. Nah, ini mudah ya. Apa sih hubungannya antara beda potensial sama E? Yang tanyakan Hi. Tadi masih ingat kan yang 4 di sini? F, E, V, EP.
gitu kan? Maka kalau V sama E, ini sama ini, itu adalah perkalian R di sini. Maka otomatis V itu adalah E dikali dengan R. Ya, jadi ini dikali R di sini juga dikali R ya di sini. Maka nanti V kan hilang R-nya 1. Kalau ini kan pembaginya R-nya kuadrat. Jadi ini yang pertama kita hitung. Jadi dari sini itu kita kan akan menjumpai nilai R. Setelah ketemu nilai R, boleh kamu masukkan ke rumus V saja. Jadi nanti untuk mencari H-nya itu dari V sama dengan KH per R. Nah, tapi R-nya itu kamu cari dulu dari sini. Jadi V-nya tadi berapa? 600. E-nya 400. R-nya dicari. Maka ini dicoret, maka N-nya ketemunya 1,5, yes. Satuannya sudah SI semua, jadi nggak usah diganti. Kemudian setelah itu masukkan ke sini, Rek. 600 9 kali 10 pangkat 9. H-nya dicari, R-nya 1,5. 9 dibagi dengan 1,5 itu dapatnya 6 ya. Maka di sini 6 sama 6 sama 6 nya juga dicoret, maka tinggal 100, berarti 10 pangkat 2 ya. Kemudian dibagi dengan 10 pangkat 9 sama dengan H. Maka H nya itu ketemunya adalah 10 pangkat negatif 7 kulon. Ya ini ya jawabannya yang D. Oke, paham? Nah, paham. Nah, di sini ada notis ya, dikasih notis ini, dikasih note di sini. Mari kita buka. Itu tadi kan saya sudah menjelaskan tentang resultan untuk yang vektor. Nah, bagaimana dengan resultan yang besarannya skalar? Contohnya potensial dan energi potensial. Maka langsung kita tambah semua. Ya, langsung kita tambahkan tanpa peduli dia di kanan atau di kiri, positif atau negatif, semua ditambah di sini. Kemudian nanti positif negatifnya itu masuk di dalam perhitungan. Contoh soalnya seperti ini. Pada titik-titik bucu sangkar yang panjang sisinya A, ditempatkan muatan listrik berturut-turut plus H, min 2H, plus 2H. Tentukan besar potensial listrik di titik keempat, di titik 4 ini. Maka rumusnya V itu adalah langsung penjumlahan biasa ya, V1 tambah V2 ditambah dengan V3. Kemudian V itu rumusnya adalah HI per R. Maka kalau V1 ya H1 R1. Hati-hati dengan R1 itu cuman jaraknya ya ini saja. Ini adalah R1. Kemudian untuk H2, duanya kan di sebelah sini. Maka R-nya hati-hati, maka R-nya itu adalah yang diagonalnya. Kemudian di sini ada R3. Maka semuanya dijumlah seperti ini kan, ini ada yang ke atas, ada yang serong, kemudian ada yang ke kanan. Maka tidak peduli, tidak pakai sudut-sudut kalau seperti ini. Jadi langsung dijumlahin secara biasa. Tetapi untuk nilai H, ingat H1 ini kan positif, berarti tetap positif. H2 nya negatif, berarti harus dimasukkan negatif. H3 dia positif, berarti dimasukkan positif, kemudian silahkan dijumlah. Jadi resultan besaran skalar itu V-nya langsung dijumlahin seperti ini. Energi potensial pun juga sama ya, energi potensial itu sama. Biasanya kalau ada energi potensial misalkan di titik 4 ini ada muatannya ya, muatan di titik 4 itu misalkan plus H, maka nanti di sini ya H1 kali H4, H2 kali H4, H3 kali H4 gitu. Terus positif negatifnya tetap masuk di dalam perhitungan. Oke, bisa dimengerti, ini mudah ya. Kita lanjut, ini sudah bisa ya. Berarti sekarang kita ke soal selanjutnya. Jadi tinggal kurang 2 soal lagi, yaitu soal ke-9 sama soal ke-10. Atau ada soal ke-11. Oke, soal nomor 9. Dua benda bermuatan listrik memiliki energi potensial listrik V ketika jarak antar kedua benda R. Jika jaraknya diubah menjadi 4R, maka energi potensialnya menjadi titik-titik. Jadi energi potensial listrik masih ingat tadi rumusnya apa? K H1 H2 per R.
Nah, di sini itu perbandingan ya, karena pertama itu sudah punya energi potensial yang pertama itu nilainya P. Padahal jaraknya R1-nya adalah R. Jika jaraknya dirubah, jadi R2-nya itu diganti dengan 4R. R2-nya itu menjadi 4R. Maka energi potensialnya berapa gitu. Kalau saya lebih suka langsung dibandingkan, itu ditulis ulang aja rumusnya, Rek. Tuh kayak gini. Kemudian kita kasih nama yang ditanyakan itu kan EP2. Maka yang ada duanya ditaruh di atas. Ya, R2 P1 di bawah. Kemudian di soal ini tidak dibahas karena muatannya kan tetap, yang jaraknya aja yang diganti, maka V-nya itu kan tetap. Berarti boleh dicoret. Begitu juga dengan K. K-nya juga tetap. Maka rumusnya tinggal apa? Tinggal EP2 per EP1 sama dengan R-nya ini berbanding terbalik, maka dibalik. Ya, R1 per R2. Maka silakan dihitung, dimasukkan tadi EP1-nya P, R1-nya R, R2-nya adalah 4R. Maka R-nya ini boleh dicoret, P-nya pindah ke sana. Berarti EP2 sama dengan P per 4 atau 1/4 P. Jadi ketemu ya. Tidak ada masalah karena ini mudah. Kemudian soal yang nomor 10. Nah, ini nomor 10. Proton yang bergerak dari keping A ke keping B dari keadaan diam, seperti tergambar di bawah ini, di sampingnya ini. Memperoleh kecepatan 2 kali 10⁵ meter per sekon saat menumbuk keping B. Jika jarak antar kedua keping vakum adalah 1 cm, maka massa proton 1,6 kali 10⁻⁻27 kg dan muatan protonnya 1,6 kali 10⁻⁻19 Coulomb, maka beda potensial keping sejajar tersebut adalah titik-titik. Jadi di sini ada dua buah plat A dan plat B, atau keping A, keping B gitu ya, yang sudah digambarkan seperti ini. Jadi di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif dan terpisah pada jarak 1 cm. Kemudian ada sebuah muatan positif. Ya, di sini ada muatan positif. Muatan positifnya ini ngapain? Bergerak ya. Muatan positifnya itu bergerak dari keping A ke keping B. Nah, karena ditarik oleh muatan negatif ya, maka dia ditarik ya, berjalan seperti ini. Yang awalnya kecepatan VA, di VA itu dia 0 kecepatannya, kemudian di VB di sini dia sudah punya kecepatan sebesar 2 kali 10⁵ meter per sekon. Sekon pangkat negatif 1 sama dengan per sekon. Nah, di sini itu materinya tentang energi listrik. Maka sebelum saya lanjutkan menjelaskan, coba kita sedikit pelajari dulu materinya ya. Ya, seperti ini. Usaha dan perubahan energi potensial. Jadi usaha itu rumusnya adalah sama dengan perubahan energi potensial. Jadi kalau ada potensial di titik 1 dan di titik 2, maka perubahan energi potensial ini bisa bernilai usaha. Energi potensial tadi rumusnya apa ya? Ini K hakiki per R. Yang kejadian kedua berarti R2 R1, maka bisa jawaban seperti ini. Atau ingat tadi kan kita juga punya rumus EP itu kan Hi1 Hi2 per R. Kemudian kalau kita ambil yang depan ini sebagai V, maka kan rumusnya EP itu tinggal V kali Hi, betul ya? Maka nanti di sini itu bisa kita ubah seperti ini. Jadi Hi per R-nya itu adalah V. Maka kalau Hi-nya yang ini sebagai Hi aksen, sebagai muatan uji, maka dia keluar seperti ini, boleh. Jadi usaha itu boleh seperti ini. Ya. Ini adalah usaha. Sayangnya tadi tidak ada di latihan soal kita, tidak ada materi tentang usaha sama dengan perubahan energi potensial. Tetapi untuk soal yang nomor 9 tadi itu menggunakan rumus yang ini. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan magnet. Dalam medan listrik.
selanjutnya, bukan medan magnet. Sorry, kayaknya ini terlalu semangat untuk masuk ke bab selanjutnya sampai nulis listrik jadi magnet gitu ya. Tapi ini yang benar adalah listrik. Apa sih hukum kekekalan energi mekanik itu? Nah, energi mekanik itu sama ya, mau di mekanika, mau di listrik, mau di gelombang. Ya rumusnya EP ditambah dengan EK itu adalah energi mekanik. Jadi energi mekanik di titik 1 itu sama dengan energi mekanik di titik 2 jika medannya itu adalah konservatif, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Sehingga energi potensial tadi kan boleh dituliskan seperti ini, yaitu energi potensial boleh dituliskan VH kalau misalkan di soal itu mengandung kata-kata beda potensial. Kalau misalkan tidak, ya maka energi potensialnya harus ditulis seperti yang di sini, yang rumus lengkapnya dia yaitu KH per R gitu. Jadi karena tadi itu kita membicarakan beda potensial, maka kita boleh menggunakan ini V kali V1 ditambah dengan energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat. Nah ini juga sama, EP nya KV2 plus setengah mv kuadrat gitu. Sedangkan nanti ini boleh kita pindah ke sini ya, maka misalkan ini K V1 min V2 boleh nggak itu seperti ini, setengah M di sini V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah ini bersamaannya boleh ya, nanti yang di sini jadinya beda potensial. V1 dikurangi V2 ini adalah delta V, maka sama akhirnya usaha itu selain perubahan energi potensial, ternyata usaha tadi kan boleh juga dituliskan V kali delta V tuh di sini. Ini juga V kali delta V kan sama dengan perubahan energi kinetik, sama seperti di pelajaran usaha dan energi. Ya, oke. Bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Kita kembali lagi ke sini. Maka kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kan di sini ada hubungannya dengan beda potensial delta V. Kemudian di sini ada perubahan kecepatan kecepatan akhir, maka rumusnya boleh tulisan V kali delta V sama dengan setengah M VT, jadi VB itu boleh, VT nya berarti VB ya, jadi VB kuadrat dikurangi dengan VA kuadrat. Nah kayak gini, maka H nya itu berapa? H itu kan muatan ya, ini muatannya itu ada di sini, berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian delta V nya dicari, di sini setengah, masanya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 27. Kemudian kecepatannya 2 kali 10 pangkat 5 kuadrat kan dikurangi 0. Nah dikurangi 0 itu nggak usah ditulis ya, dikurangi 0 itu nggak usah ditulis, langsung kita coret aja. Kemudian ini silahkan kita coret-coret, jadi ini sama ini. Kemudian min 19 sama min 27 berapa? Min 8 ya di sini ya. Berarti di sini tinggal delta V sama dengan setengah kali. Nah, ini kita kuadratin ya, berarti 4 kali 10 pangkat 5 dikuadratin berarti 10. Jangan lupa di sini tadi masih ada 10 pangkat min 8. Maka di sini saya coret, dapatnya itu 2. Kemudian ini 10 sama min 8 berarti 10 pangkat 2, maka ketemunya adalah 200 volt. Nah itu. Ini sudah ada di sini 200 volt. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Ada lagi nggak soalnya? Oh, masih ada satu lagi. Soal nomor 11. Nah, ini nomor 11. Sebuah konduktor berbentuk bola berongga dengan jari-jari 6 cm seperti pada gambar. Bila muatan bola tersebut 7 mikrokulom, maka besar potensial listrik pada titik H adalah titik-titik. Nah, di sini kita belajar dulu tentang bola konduktor ya. Ini konduktor bola berongga. Maka kita akan bahas sedikit materinya. Nah, ini yang sering keluar di materi SMA itu ada ini, konduktor bola berongga itu ada potensial listrik sama medan listrik di dalam bola.
Nah, kalau bolanya itu adalah bola berongga, maka muatannya itu menyebar di permukaan. Ya, muatannya menyebar di permukaan. Kalau membicarakan potensial listriknya, maka di dalam bola ini sama seperti di permukaan. Jadi V di dalam bola itu sama dengan di permukaan bola. Maka misalkan ada titik A, titik B, titik C itu sama. Yaitu rumusnya adalah KI per R, R-nya itu adalah jari-jari R besar. Jadi jari-jari ya. Maka kalau misalkan dilihat dari grafiknya, maka nilainya itu mulai dari titik 0 ya, dari titik 0 sampai titik jari-jari itu nilainya sama seperti ini. Kemudian akan turun karena di sini R-nya kan akan semakin bertambah. Maka pembaginya bertambah, maka V-nya akan turun. Maka V di titik D atau di luar bola, maka ada rumusnya lagi KI per R. R-nya yang kecil itu adalah dari pusat sampai ke titik ditanyakan. Kalau di sini titik D ya Pak, sampai titik D. Nanti lama-lama R-nya itu akan semakin besar, maka V-nya akan semakin kecil, mendekati 0, seperti itu. Kemudian untuk medan listrik, kalau untuk medan listrik berbeda dengan potensial listrik. Kalau medan listrik, maka di dalam bola itu nilainya sama dengan 0. Ya, baik di titik A, titik B itu nilainya 0, di dalam bola itu 0. Kemudian di permukaan bola ada nilainya. Jadi mulai dari 0, kemudian tiba-tiba ada nilainya di permukaan bola. Ini dibahas di hukum Gauss, tapi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail ya. Karena ini basicnya tentang soal. Kalau tidak ada di soal ya tidak dibahas. Kalau ingin pembahasan lebih lanjut nanti di lain kesempatan. Untuk EA sama dengan EB sama dengan 0 itu di dalam bola. Kemudian kalau di permukaan di titik C itu adalah KI per R. R-nya itu adalah jari-jari. Ya, R besar, jari-jari kuadratin. Kan rumusnya E tadi ada kuadratnya di permukaan bola. Kemudian kalau di luar bola, maka R-nya pakai R kecil, yaitu sama seperti potensial. Jaraknya antara dari titik tengah-tengah sampai titik yang ditanyakan, ya ditentukan di sini. Saat titik D ya, jaraknya sampai D. Ini sudah saya kasih panah yang warna berbeda ya, yaitu R-nya itu adalah yang dari titik A, titik pusat sampai ke titik D. Kalau yang ditanyakan di D. Nah, itu adalah singkat tentang konduktor bola berongga. Jadi potensialnya di dalam sama dengan di permukaan. Sedangkan kalau medan listriknya di dalamnya 0, di permukaan ada, di luar ada, sama seperti potensial di luar juga ada ya. Seperti ini. Kita langsung aja ke soal yang nomor 11, soal terakhir. Jadi di soal itu yang ditanyakan adalah potensial listrik. Potensial listrik di mana? Di titik I. Titik I itu berarti di luar. Kalau di luar berarti V tadi rumusnya adalah langsung KI per R sampai luar. Maka tinggal 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah ini, muatannya itu adalah sebesar 7. Berarti 7 masih mikro, berarti 10 pangkat min 6 ya. Terus jaraknya hati-hati, berarti dari titik ini sampai sini yaitu 6 ditambah di 3, berarti 9. Satuannya masih cm, maka harus jadikan meter. Min 2 ya. 9-nya saya coret. Berarti di sini itu 7. Yang 7 cuma ada satu, pasti ini. 9 ini 2 sama yang ini berarti min 4. Ya, 9 dikurangi min 4 berarti tinggal 5. Berarti 10 pangkat 5 volt. Oke, soal-soalnya sudah selesai. Sebenarnya masih ada satu konsep lagi yang belum ada latihan soalnya, itu tentang flux listrik sama rapat muatan. Nah, flux listrik itu apa? Jumlah garis-garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Nanti flux listrik ini ada di materi listrik, dan nanti ada flux magnet di materi bab selanjutnya setelah ini. Rumusnya mirip ya, sama, yaitu flux itu rumusnya adalah medan listrik dikalikan luas penampang plat yang ditembus oleh medan listrik. Kalau di medan magnet nanti E-nya pindah diganti medan magnet, yaitu B, seperti itu. Kalau lurus seperti ini berarti dia tidak membentuk sudut ya. Ini tegak lurus malah tidak membentuk sudut. Ya, karena sudutnya itu dilihatnya itu dari garis normal. Jadi ini kan sudah lurus
berarti dia sudah berimpit dengan garis normal, berarti di sini tidak perlu sudut. Ataupun kalau sudut itu adalah cos 0. Cos 0 itu kan 1, berarti tidak perlu ditulis. Jadi kayak gini hasilnya dia adalah cos 0. 0 ya, cos 0 itu adalah 1. Berarti tidak perlu ditulis. Kemudian kalau misalkan E-nya ini kita masukkan, E tadi ya, misalkan E itu kan rumusnya KI per R kuadrat. Nah ini juga kita tadi sudah mengenal nilai K ya. Nilai K itu, nilainya K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulon kuadrat. Ternyata K itu ada satu lagi yang belum saya sampaikan tadi, 1 per 4 pi epsilon 0 ya. Jadi kalau misalkan ini saya masukkan ke sini, K itu saya masukkan 4 pi epsilon 0, maka di atas itu ada Hi, di bawah itu ada R kuadrat. Maka ini, nah di sini itu kan ada 4 pi R kuadrat, berarti jadi yang mereka berdua ini ya, ini jadi A, maka rumusnya itu kan jadinya adalah Hi per A kali epsilon 0 kayak gitu. Maka kalau kita masukkan ke sini, maka E nya itu adalah Hi A kali epsilon 0 kan kali A, maka A nya ini saya coret, maka ketemunya adalah Hi epsilon 0. Jadi ini. Kemudian kalau dia membentuk suatu sudut, nah seperti ini, membentuk sudut theta terhadap arah garis normal, maka ini rumus umumnya adalah flux sama dengan EA cos theta. Nah ini materinya tambahan. Kemudian ada rapat muatan. Rapat muatan itu lambangnya ini bacanya bukan tau tapi bacanya itu adalah sigma. Itu adalah lambangnya sigma kecil ya. Ini lambangnya dari sigma kecil. Kalau misalkan lihat simbol-simbol gitu ya, yang seperti ini bacanya itu adalah sigma. Kemudian di sini tadi lambang seperti ini bacanya C, kayak pesiko itu bacanya C gitu ya. Terus ini flux listrik, A itu luas penapang, E itu adalah kuat medan listrik, ini rapat muatan, sigma, epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, ada nilainya ya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu adalah materi tentang listrik statis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tadi yang kita bahas itu bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.